atau yang ingin mendaftar Poltekip dan Poltekim sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang nantinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Atonsina. Di video kali ini, bagi teman-teman yang baru tamat SMA atau yang ingin mendaftar Poltekip dan Poltekim sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang nantinya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Di sini akan kuberikan informasi tentang persyaratan penting, kapan pendaftarannya, dan berapa kuotanya. Sebelum lanjut ke videonya, bantu aku untuk tekan tombol like di bawah video ini agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lanjut aja. Untuk Poltekip dan Poltekim ini ada pembukaan di bulan April, tanggal 9 April ini sampai tanggal 30 April. Jadi kalian jangan lewati pembukaan pendaftaran ini, jangan sampai kelewatan. Dan untuk Poltekip dan Poltekim ini adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Poltekip ini adalah ilmu pemasyarakatan yang nanti bertugas di bawah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu di unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, salah satunya lapas, bapas, rutan, seperti itu. Dan untuk Poltekim ini adalah sekolah kedinasan juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang nanti bertugas di divisi keimigrasian, seperti itu. Jadi Poltekip dan Poltekim ini lulusannya nanti disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Oke, untuk kuota tahun ini dan persyaratan tahun ini sedikit berbeda dari tahun kemarin. Mana tahu belum ada perubahan sampai sekarang ini, saya pantau terus belum ada perubahan. Jadi persyaratan tahun ini sedikit berbeda. Untuk persyaratan aku jelaskan untuk kuotanya ya. Kuota untuk tahun ini untuk Poltekip, yaitu kuotanya untuk umum ini terbagi ada berapa kuota untuk umum dan untuk Papua dan untuk Papua Barat. Jadi untuk kuota umum pria adalah 262 taruna dan untuk wanita 26 taruni, seperti itu. Dan untuk Papua pria 4 taruna dan wanita 1 taruni, dan Papua Barat juga 4 taruna dan 1 taruni, seperti itu. Dan untuk Poltekim kuotanya untuk umum pria 219 taruna dan untuk wanita 71 taruni, dan untuk Papua prianya 3 taruna dan wanitanya 2 taruni, dan Papua Barat juga seperti itu, 3 taruna dan 2 taruni. Jadi itulah kuota untuk Poltekip dan Poltekim. Dan kuota untuk Poltekip dan Poltekim ini ada kuota untuk pegawai negeri sipil juga di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang ingin melanjutkan sekolah ke Poltekip dan Poltekim. Yaitu kuotanya untuk pegawai untuk Poltekip aja, umum pria 32 taruna dan wanita 8 taruni. Dan untuk Papua 4 taruna dan 1 taruni, dan untuk Papua Barat juga seperti itu, 4 taruna dan 1 taruni, seperti itu. Dan untuk persyaratannya, ini persyaratannya sangat bagi teman-teman yang belum download persyaratannya, kalian bisa download di bawah, ada linknya di bawah deskripsi video ini. Kalian klik aja downloadnya, dan ada juga surat lamaran dan surat pernyataan di bawah deskripsi ini. Klik aja langsung. Dan untuk persyaratannya ini banyak yang bertanya, Bang, kok persyaratannya berubah, sedikit berubah. Di perubahannya ada di pada tingginya. Oke, kita lihat aja persyaratan pertama. Persyaratan pertama ya minimal kalian SLTA dan sederajatnya. Jadi kalian yang SMA, SMK, madrasah, semua jurusan itu bisa daftar Poltekip dan Poltekim. Jadi SMA IPA, SMA IPS, atau SMK Teknik, SMK Pelayaran, atau SMK yang lainnya tetap bisa mendaftar Poltekip dan Poltekim ini. Dan ada yang bertanya, Bang, apakah ada paket C bisa mendaftar? Bisa mendaftar karena di sini dituliskan pendidikan SLTA sederajatnya. Jadi paket C termasuk SLTA sederajatnya. Jadi kalau misalnya persyaratannya hanya SMA dan SMK ditulis di sini, jadi paket C tidak bisa, oke?
Jadi paket C juga bisa, dan persyaratan pentingnya adalah di umurnya minimal 17 tahun dan tidak maksimal 22 tahun terhitung pada 1 April 2021 ini. Jadi pada tanggal 1 April 2021 ini, kalau kalian udah melewati 17 tahun, kalian bisa mendaftar. Walaupun belum ada KTP, kalian bisa memakai kartu keluarga. Dan maksimal 22 tahun. Kalau 1 April ini kalian sudah melewati 22 tahun lewat sehari, kalian tidak bisa mendaftar Poltekkip. Tapi di tanggal 1 April ini kalian belum melewati 22 tahun, belum ulang tahun 22 tahun, kalian tetap bisa mendaftar Poltekkip dan Poltekkip. Dan untuk persyaratan tinggi ini yang berubah dari tahun yang kemarin, yaitu persyaratan tinggi minimal pria adalah 170 cm. Sangat tinggi sekali ya. Sebelumnya di tahun sebelumnya 165 cm dan sekarang 170 cm. Dan wanita juga naik, yaitu yang sebelumnya 158 cm ya sekarang naik 160 cm. Semoga aja untuk tinggi ini ada revisi dari Poltekkip dan Poltekkip. Kita tunggu aja. Kalau tidak, mungkin ya emang standar tinggi sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkip sudah naik lagi ya, 170 dan 160 untuk wanita. Dan berat harus ideal atau seimbang. Jadi kalian yang kurus banget dan yang gemuk banget, mungkin kalau tidak ideal kalian tidak bisa dilulus, karena ada pengukuran berat badan di tes kesehatan nanti. Jadi usahakan berat badan kalian harus ideal, berbeda dengan CPNS ya, oke? Dan di sini untuk persyaratan yang penting lagi, yaitu kalian tidak boleh bertato dan bertindik untuk pria, dan wanita juga tidak boleh bertato. Kita lanjut aja ke persyaratan dokumennya. Persyaratan dokumennya yang dibutuhkan untuk pendaftaran adalah surat lamaran bermaterai 10.000 yang ditunjukkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Contoh surat lamaran kalian bisa download di website resmi Catar Kementerian Hukum dan HAM, dan kalian bisa juga klik linknya di deskripsi video ini. Dan di sini untuk persyaratan kedua adalah kartu tanda penduduk atau IKTP. Kalau bagi kalian yang belum ada IKTP, kalian juga bisa memakai surat keterangan telah melakukan perekaman IKTP. Dan untuk yang persyaratan ketiganya adalah ijazah asli. Jadi di sini ijazah asli yang dibutuhkan ya, bukan fotokopi atau legalisirnya. Bagi pelamar peserta lulusan 2021 sebagai pengganti ijazah, wajib melampirkan surat keterangan lulus asli yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi bagi teman-teman yang baru tamat tahun ini 2021, kalian bisa mendaftar dengan memakai surat keterangan lulus dari sekolah kalian masing-masing. Kalian minta aja di sekolah kalian masing-masing. Dan banyak juga bertanya, bang, saya lulusnya bulan Mei belum bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Mungkin kalian bisa memakai surat keterangan kalian sudah mengikuti ujian, oke? Dan untuk persyaratan keempatnya adalah akte kelahiran atau surat keterangan lahir asli ya. Jadi bukan fotokopi ya. Yang persyaratan kelimanya adalah surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa. Jadi sini banyak yang bertanya, bang, di mana mengurus ya? Mengurusnya di lurah kalian masing-masing atau kepala desa kalian masing-masing. Bukan di RT RW, bukan orang tua yang buat surat pernyataan itu ya. Jadi surat keterangan itu dibuat oleh lurah dan kepala desa. Untuk persyaratan selanjutnya adalah surat pernyataan 6 poin dari pelamar yang berisi tentang kesanggupan. Nanti kalian lihat contohnya surat pernyataan 6 poin ini ada di website resmi Catar Kementerian Hukum dan HAM, atau bisa kalian download di deskripsi link di deskripsi video ini. Dan kalian ikuti aja contohnya. Nanti di video selanjutnya akan ku buatkan cara membuat surat lamaran dan cara membuat surat pernyataan 6 poin dengan benar dan agar kalian tidak salah, oke? Dan untuk persyaratan selanjutnya adalah pas foto berlatar belakang merah untuk Poltekkip dan berlatar belakang biru untuk Poltekkip. Ini banyak yang bertanya, bang, untuk Poltekkip pas fotonya berlatar belakang apa? Dan di sini sudah dijelaskan di pengumuman untuk Poltekkip berlatar belakang biru. Tapi ketika kalian mendaftar di website SSCN atau Dikden nanti, di sana ada perintahnya mengupload foto dan ada keterangannya nanti di bawahnya. Keterangan itu kalian baca dulu.
nanti apakah ada keterangannya pas foto berlatar belakang merah, kalian ikuti berlatar belakang merah. Dan apakah pas foto nanti ada keterangannya berlatar belakang merah atau sesuai dengan ketentuan persyaratan instansi kalian masing-masing. Jadi kalau seperti itu, jadi bisa kalian pakai berlatar belakang merah atau berlatar belakang biru sesuai dengan persyaratan instansi. Kalau semisalnya nanti pasti ada keterangan itu sebelum kalian upload fotonya. Dan yang di persyaratan ini sebenarnya untuk nanti ketika kalian bawa di persyaratan selanjutnya untuk pemberkasan, jadi memakai pas foto berlatar belakang biru untuk Poltekim. Itu saja persyaratannya. Dan dokumen-dokumen, semua dokumen itu adalah asli, bukan fotokopi, bukan legalisir ya teman-teman semuanya. Dan untuk jadwal pendaftarannya sudah saya jelaskan. Jadwal pendaftarannya dimulai dari 9 April sampai 30 April. Dan untuk pengumuman seleksi administrasinya pada tanggal 21 Mei 2021. Dan untuk pengumuman jadwal SKD-nya bulan Juni. Dan untuk lokasi tesnya, kalian banyak yang bertanya, Bang, lokasi tesnya apakah di provinsi masing-masing seperti tahun lalu, apakah di pusat seperti tahun-tahun yang lalu lagi. Untuk informasi lokasi tesnya belum ada, jadi kalian tunggu aja di website resmi Carta Kementerian Hukum dan HAM, atau nanti ditunggu aja saat pengumuman kelulusan administrasi. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan yang ingin mendaftar Poltekim, saya doakan kalian lulus menjadi taruna-taruni Poltekim dan Poltekim. Dan bantu aku juga untuk like video ini agar aku semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, aku Randi Latonsina, sampai jumpa di video selanjutnya.